soal berikutnya, yakni transfer inti sel telur ke dalam sel somatik induk yang telah dihilangkan intinya akan menghasilkan individu yang identik dengan induknya. Sebab inti sel telur mengandung materi genetik yang berasal dari induk. Nah, ini kan materi yang ada pada cloning. Tapi kita harus melihat dulu bagaimana pernyataannya. Jadi pernyataannya itu kan inti sel telur ditransfer ke sel somatik induk. Sel somatik itu sel tubuh yang telah dihilangkan intinya. Lalu katanya soal ini akan menghasilkan individu yang identik dengan induknya. Itu pernyataannya adalah salah. Loh, kenapa kok salah? Itu kalau yang benar seharusnya dibalik. Jadi harusnya adalah sel somatik induk itu ditransfer ke dalam sel telur yang dihilangkan intinya. Nantinya akan menghasilkan individu yang sama dengan induk itu. Kenapa? Karena yang ada di induk itu kan sudah 2N, lalu nanti ditransfer ke sel yang enggak ada intinya. Yang di sel telur itu kan otomatis masih N. Nah, itu kan dihilangkan nantinya. Jadi yang ada di sel somatik itu akan masuk ke sel telur, maka akan menghasilkan individu yang identik dengan induknya. Kalau pernyataannya seperti itu, tapi ini kan pernyataannya dibalik, jadinya salah. Lalu kita masuk ke sebabnya. Sebabnya inti sel telur mengandung materi genetik yang berasal dari induk. Ya, sebabnya betul, tetapi hanya N. Jadinya kan sel telur itu kan hanya haploid ya, bukan diploid. Jadi memang berasal dari induk, tapi cuma N. Dan kalau cuma N itu tidak akan bisa menghasilkan individu, harus ada sumbangan dari N lain atau dari sel sperma pejantan. Nantinya akan menghasilkan 2N. Akan tetapi 2N ini juga nggak akan sama, nggak akan identik dengan induknya. Jadi baik pernyataan maupun sebabnya itu salah semuanya.